Hai Binusia, berjumpa lagi dengan saya Setiani Putri Hendratno. Sebelumnya kita sudah bertemu ya di dalam video-video sebelumnya mengenai pembahasan mata kuliah Accounting and Financial Management. Oke, kali ini topik kita adalah mengenai Statement of Cash Flow atau laporan arus kas. Laporan arus kas merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas melalui kas umum negara atau kas daerah selama periode tertentu. Itu kalau misalnya ada di dalam governance atau di dalam pemerintahan. Tapi kalau misalnya dalam perusahaan tentu cash in dan cash out-nya itu merupakan bagian dari perusahaan, seperti itu ya. Pada dasarnya aktivitas keuangan sebagian besar merupakan penerimaan dan pengeluaran kas dalam rangka pencapaian sasaran-sasaran yang ditetapkan. Jadi kalau misalnya pembelian secara kas misalnya ya, berarti kan ada kas yang keluar. Kalau misalnya pembelian misalnya ada yang customer dia membayar account receivable-nya, melunasi piutangnya, maka ada kas masuk atau cash in seperti itu. Ya kan? Nah, laporan arus kas menggambarkan arus kas masuk dan arus kas keluar dan setara kas. Jadi bukan hanya cash in, cash out, tapi ada juga cash equivalent. Kayaknya kalian sudah mendengar ya mengenai hal tersebut ya. Arus kas masuk dapat berasal dari penerimaan tunai pendapatan, penjualan aset tetap, pencairan dana cadangan, penjualan kekayaan yang dipisahkan, pinjaman, bahkan penerimaan untuk potongan pembayaran yang dilakukan oleh perusahaan. Arus kas keluar, misalnya pembayaran tunai untuk bisa belanja gitu ya dari si perusahaannya, lalu ada pembayaran cicilan utang, pemberian pinjaman misalnya, kalau misalnya kadang kita nggak tahu di praktek ya, bisa saja ada juga karyawan yang ingin meminjam kepada perusahaan, bisa juga diberikan seperti itu. Lalu ada pembentukan dana cadangan dan juga yang lainnya yang memang dibutuhkan oleh perusahaan. Penerimaan dan pengeluaran kas dalam laporan arus kas disajikan berdasarkan aktivitas-aktivitas keuangan yang ada di dalam perusahaan tersebut. Penerimaan dan pengeluaran dikelompokkan berdasarkan aktivitasnya. Misalnya ada aktivitas operasi, ada investasi aset keuangan, ada juga aktivitas yang berkaitan dengan financing gitu ya. Jadi kalau ada tiga sebenarnya ada operasional, ada yang namanya investing, sama ada yang namanya financing. Nah, jadi pada dasarnya penerimaan dan pengeluaran tercantum dalam laporan arus kas sama dengan penerimaan dan pengeluaran yang ada di dalam neraca. Jadi jangan lupa bahwa kas itu ada kaitannya juga dengan neraca, seperti itu ya. Yang ada di terakhir, bagian terakhir di cash flow itu pasti juga muncul yang ada di neraca, seperti itu. Ya kan, pendapatan dan belanja, juga penerimaan dan pengeluaran pembiayaan seperti yang tercantum di dalam misalnya kita bicara soal laporan laba rugi seperti itu ya, diakui berdasarkan penerimaan dan pengeluaran yang ada di kas gitu. Hal ini disebabkan basis yang dianutnya oleh perusahaan itu adalah basisnya adalah kas. Tapi kalau misalnya basisnya kalau di accounting itu kan kita berdasarkan basis akrual gitu ya. Jadi kita mengakui terlebih dahulu baru nanti kita terima uangnya, misal seperti itu. Kalau dia misalnya sales berdasarkan dengan account receivable atau piutang. Manfaat dari laporan arus kas banyak sekali gitu ya. Sebagai indikator jumlah arus kas di masa yang akan datang. Jadi kita tuh ada historical, misalnya kita lihat trennya seperti apa, serta berguna untuk menilai kecermatan atas taksiran arus kas yang dibuat sebelumnya. Sebagai alat pertanggungjawaban arus kas masuk dan arus kas keluar selama periode pelaporan. Lalu memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan gitu ya. Misalnya adalah manajemen, itu mengevaluasi perubahan kekayaan bersih atau ekuitas dana suatu entitas pelaporan dan struktur keuangan dari si perusahaan tersebut, seperti itu. Realisasi arus kas dapat dijadikan sebagai indikator arus kas di masa yang akan datang. Kejadian yang akan datang dapat diperkirakan dari realisasi yang terjadi saat sekarang ini gitu. Tadi sudah saya bilang berdasarkan historical. Jadi biasanya perusahaan akan melihat trennya seperti itu. Nah, jadi arus kas ini juga banyak sekali gitu ya. Kalau di perusahaan mereka bicara mengenai bagaimana sih trennya, apakah si perusahaan ini dapat membiayai si operasional perusahaan tersendiri dengan menggunakan kas yang tersedia dalam perusahaan. Jadi terkadang sebagai indikator juga bagi para investor untuk menilai perusahaan ini oke nggak sih untuk kita investasi di sana, seperti itu. Sekian dari saya mengenai topik 3. Jangan lupa untuk cek lecture note mengenai materi yang kita bahas saat ini untuk lebih detailnya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.